Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Rastika. Dan inilah episode yang ke-6, Tuan Muda Al-Fatih. Selamat mendengarkan. Cik Mei masih saja terkekeh melihat raut wajah Arjuna yang kebingungan. Istri Koh Atung menjual cincin itu pada Cik Mei dengan harga berapa? Tanya Arjuna pelan. 1 miliar, dan aku akan menjualnya lebih dari itu. Setidaknya 5 miliar mungkin. Bisa kurang, bisa juga lebih. Ini rubi terbaik yang pernah ada. Meskipun ukurannya tidak besar, harganya sangat mahal. Apa kau bilang tadi? Batu akik. Cik Mei kembali terkekeh. Arjuna kini mengerti mengapa Koh Atung menerima begitu saja cincin mendiang ibunya saat itu. Koh Atung bahkan mungkin sengaja memberi bunga tinggi agar ia tak sanggup menebusnya. Arjuna melempar pandangan pada beberapa tas yang diletakkan dalam kotak kaca di lemari yang ada di belakang Cik Mei. Ada satu tas yang menarik perhatiannya. Cik, berapa harga tas itu? Tunjuk Arjuna pada sebuah tas yang terlihat simpel dan elegan. Itu Channel Diamond Forever Handbag. Harganya 3,6 miliar. Sahut Cik Mei datar. Saya akan membeli itu. Istri saya pasti akan cocok bila mengenakannya. Ujar Arjuna santai. Kau jangan mimpi. Tas itu hanya ada 13 buah di dunia. Orang sepertimu tidak akan bisa membelinya. Decih Cik Mei. Saya tidak punya banyak waktu. Saya ambil itu. Ujar Arjuna sambil menyodorkan kartu pemberian Ahmed pada Cik Mei. Cik Mei terbelalak. Wanita itu memperhatikan dengan seksama kartu hitam yang dipegangnya. Ini Royal Mastercard. Bagaimana mungkin orang miskin ini memilikinya? Batin Cik Mei. Ditatapnya pria yang sedang menerima telepon dari seseorang tersebut. Cik Mei benar-benar syok mengetahui orang yang sempat dianggap gembel ternyata memiliki kartu yang sejauh ini hanya dimiliki anggota kerajaan. Dan orang super kaya dengan aset triliunan rupiah. Kartu yang tak berlimit itu bahkan bisa membeli sebuah kondominium hingga kapal pesiar. Ada apa, Cik? Tanya Arjuna saat menyadari Cik Mei melihat cincin yang melingkar di jarinya. Cik Mei berubah pikiran. Saya akan membayar cincin itu dengan harga yang pantas. Ujar Arjuna. Cik Mei cepat-cepat mengambil sendiri tas yang dipilih Arjuna. Tak hanya itu, Cik Mei juga melepaskan cincin yang dikenakannya. Ini aku kembalikan padamu. Sekarang bayar semuanya. Ujar Cik Mei sambil menyodorkan mesin elektronik data capture dengan nominal harga yang ia inginkan. Arjuna melirik Cik Mei yang sedang memasukkan tas ke dalam paper bag dengan logo sebuah brand ternama dengan sangat hati-hati. Maaf Cik, apa ini transaksinya dijadikan satu? Tanya Arjuna. Oh iya, mungkin sebaiknya dipisah saja. Cik Mei pun menekan angka dengan nominal harga tas yang dibeli Arjuna dan kembali menyodorkan mesin edisi itu. Arjuna memasukkan nomor PIN-nya dan transaksi berhasil. Cik Mei sangat senang. Ia kemudian kembali memijit angka untuk harga cincin milik ibu Arjuna. Cik, saya boleh menawar. Bagaimana kalau saya sendiri yang memasukkan nominalnya? Ujar Arjuna santai. Boleh, tentu saja. Cik Mei terlihat sangat yakin dengan keputusannya. Ia memerintahkan pegawainya untuk menyambut pembeli yang baru saja masuk ke tokonya. Di saat yang bersamaan, Arjuna sudah mengakhiri transaksinya. Ini Cik, terima kasih. Saya harus segera pergi. Arjuna mengambil tas yang sudah dibelinya. Oke, terima Kak.
Apa ini? Hanya 200 juta. Pekik Cik Mei. Kekurangannya silakan Cik Mei minta pada Ko Atung. Tolong sampaikan pada Ko Atung. Saya sudah membayar utang 10 juta yang saya pinjam beserta bunganya. Terima kasih. Ujar Arjuna dan berlalu tanpa menghiraukan pekikan Cik Mei dengan sumpah serapanya. Arjuna berjalan sangat cepat. Pertemuannya dengan Natasha sudah semakin dekat. Ahmed sudah menunggu di depan mall. Arjuna lalu meminta seseorang yang bersama Ahmed membawa motornya ke Al-Fatih Group. Ahmed, untuk apa kita ke sini? Tanya Arjuna heran. Bukankah Anda meminta saya menyiapkan semuanya, Tuan Muda? Mari, silakan masuk. Saya akan pastikan semuanya akan sesuai dengan keinginan Anda. Walau nampak ragu, Arjuna akhirnya menuruti apa yang diminta Ahmed. Langkah Natasha terlihat sangat percaya diri memasuki gedung Al-Fatih Group. Ia merasa tersanjung karena disambut langsung oleh Ahmed yang merupakan CEO di perusahaan ini. Silakan masuk, Nona. Terima kasih. Sahut Natasha lembut. Ia menatap heran pada kursi yang membelakanginya. Tuan Muda, Nona Natasha dari Adipura Land sudah tiba. Ujar Ahmed pada tuan mudanya. Perlahan kursi itu berputar. Seorang pria terlihat santai menatap lurus pada Natasha. Natasha terkesiap. Sorot mata pria yang menakan tubuh putih, lengkap dengan gutra dan igal di bagian kepala itu sekilas mengingatkannya pada Arjuna. Hanya saja tuan muda itu terlihat lebih berwibawa dengan kumis dan jambang tipis di bagian wajahnya. Tuan muda itu berdeham, kemudian mempersilahkan Natasha untuk duduk dengan isyarat tangannya. Nona Natasha, perkenalkan, ini Tuan Muda Al-Fatih. Beliau yang meminta Anda datang ke kantor ini. Tutur Ahmed. Selamat sore, Tuan. Saya Natasha Adipura. Bisa langsung pada pembicaraan kita, Tuan? Tuan muda itu menyeringai melihat sikap Natasha yang tidak berbasa-basi. Tentu, Anda pasti mengerti kondisi Adipura Land saat ini. Anda juga paham benar tujuan perusahaan kami berinvestasi, yaitu mengendalikan Adipura Land. Sebagai investor, juga sebagai pemilik saham terbesar. Apakah Anda tidak keberatan, Nona? Tuan Adipura sudah menyetujuinya. Kami tidak punya pilihan lain. Sahut Natasha tegas. Tuan muda itu mengangguk pelan, lalu mengambil sesuatu dari bawah mejanya. Terimalah hadiah kecil ini sebagai tanda perkenalan kita, Nona Natasha. Ujarnya sembari menyodorkan paperback pada Natasha. Tidak, Tuan, terima kasih. Saya sudah menikah. Saya datang ke sini sebagai direktur keuangan Adipura Land, bukan sebagai putri Tuan Adipura. Tolak Natasha. Sayang sekali. Ujar tuan muda itu dengan senyum yang tertahan. Apa maksud Anda, Tuan? Apa status saya mempengaruhi kerjasama kita? Natasha terlihat sangat heran. Sepertinya begitu, tapi aku suka keterus-teranganmu. Terima pemberianku itu sebagai syarat kerjasama kita. Ujar tuan muda itu. Pria aneh. Deci Natasha pelan. Berapa yang Anda inginkan, Nona? Tanya tuan muda tanpa menghiraukan ujung mata Natasha yang sempat mendelik padanya. 1 triliun. Sahut Natasha cepat. Baiklah, Ahmed, selesaikan semuanya dengan cepat. Tentu tuan muda. Angguk Ahmed penuh hormat. Nona Natasha, Al-Fatih Group akan berinvestasi sebesar 1 triliun dengan obligasi selama 5 tahun. Kita akan menyelesaikan ini secepatnya. Imbuh Ahmed. Oke, terima kasih atas kepercayaan Anda pada kami, Tuan. Terima kasih juga atas hadiahnya. Saya permisi. Natasha membungkuk hormat dan menyalami tuan muda Al-Fatih.
Tuan muda itu menatap kepergian Natasha dengan tatapan sendu. Suara pintu yang ditutup menyadarkannya agar cepat-cepat menuju ruangan yang merupakan kamarnya untuk berganti peran, sambil berdam berkali-kali. Ahmed mengantar Natasha hanya sampai pintu lift. Selanjutnya Natasha melenggang dengan perasaan lega dan bahagia menuju lobi, lalu keluar gedung kantor itu. Ia tak menyadari ada seseorang yang menatapnya dari dalam mobil yang baru keluar dari basement. Sampai kemudian orang itu memanggil namanya. Tasya! Natasha menoleh dan menatap heran pada orang yang kini sedang menghampirinya. Rio? Keduanya saling menyapa dan mengobrol. Rupanya Rio merupakan salah satu teman Natasha semasa kuliah. Tuan muda Al-Fatih, maksud kamu pemilik Al-Fatih Group ada di sini? Di negara ini? Cecar Rio yang seakan tak percaya. Iya, memangnya kamu gak tahu? Kini giliran Natasha yang nampak heran. Enggak, geleng Rio cepat. Masa sih? Natasha terlihat bingung. Di saat yang bersamaan terdengar panggilan dari belakang mobil Rio. Arjuna yang mengendarai motornya baru keluar dari basement. Tasya, sayang, kau ada di sini. Arjuna menghampiri keduanya. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Natasha heran. Siapa dia, Tasya? Dia memanggilmu apa tadi? Sayang? Tunggu, jangan-jangan dia suamimu? Rio memperlihatkan ekspresi geli mengingat berita menggemparkan beberapa minggu ke belakang. Natasha yang tak ingin merasa lebih malu lagi berpamitan pada Rio tanpa menghiraukan Arjuna. Kasihan sekali dia, terjebak dengan gembel sepertimu. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau melamar sebagai OB? Arjuna dapat melihat sorot mata Rio yang mengejek. Namun Arjuna hanya membalasnya dengan seringaian. Sial! Umpat Natasha. Cepat-cepat Arjuna menghampirinya, begitu juga Rio. Ada apa istriku? Tanya Arjuna. Tasya, apa yang terjadi? Tanya Rio. Ban mobilku kempes. Apa-apaan ini? Keluh Natasha. Pulanglah bersamaku, ajak Arjuna. Aku yang akan mengantarmu. Wanita sepertimu tidak pantas menaiki motor tua seperti itu. Ujar Rio. Tasya, Arjuna mengulurkan tangannya. Ayo masuk ke mobilku. Ajak Rio yang juga mengulurkan tangannya. Natasha menatap bingung pada keduanya silih berganti. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.